Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Anda semuanya. Kali ini perkenalkan, saya Teguh Arifin. Saya mengampu mata pelajaran dasar teknik otomotif. Mudah-mudahan nanti kita selama 1 tahun ke depan atau kurang lebih 2 semester, kita bisa bekerja sama dengan baik, kita bisa belajar dengan baik sehingga nantinya setelah Anda naik kelas, Anda punya dasar-dasar yang kuat untuk mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran di kelas 11 dan kelas 12. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada anak-anak yang hebat ini sehingga bisa diterima di SMK Muhammadiyah Pakem sebagai siswa di antara 360 siswa terbaik yang diterima di SMK Muhammadiyah Pakem dari 495 siswa yang menjadi pendaftar atau peminat di SMK Muhammadiyah Pakem. Tentu anak-anak semua adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang punya potensi, anak-anak yang siap untuk menjadi calon pemimpin di masa depan setelah lulus dari SMK Muhammadiyah Pakem. Ya, sesuai dengan pilar SMK, maka setelah lulus dari SMK Muhammadiyah Pakem diharapkan nanti bisa bekerja, bekerja. Kemudian yang kedua M, yaitu melanjutkan studi atau kuliah, dan yang terakhir adalah W, berwirausaha. Artinya kita mengadopsi prinsip BMW. Tentu pasti anak-anak semuanya memahami atau mengenal siapa itu BMW atau apa itu BMW gitu ya. Nah, jadi untuk memudahkan kita mengingat, kita dengan istilah BMW itu. Oke, pada hari ini atau kali ini sebagai pembukaan terkait mata pelajaran otomotif. Kalau Anda terbagi ke dalam kelas teknik bisnis dan sepeda motor dan teknik kendaraan ringan ya. Namun sekarang kita, sekolah hebat kita, sekolah SMK Muhammadiyah Pakem adalah sekolah penyelenggara, sekolah pusat keunggulan. Sehingga mulai tahun ini untuk kurikulum yang terbarunya adalah struktur kurikulumnya pelajaran dasar otomotifnya atau pendidikan dasarnya antara TKR dan TBSM itu menjadi satu sama, yaitu sama-sama dasar otomotif. Selanjutnya nanti di kelas 11 dan kelas 12 Anda bisa memilih sesuai dengan minat dan passion Anda. Ya, apa yang mau Anda pilih? Di teknik otomotif sendiri itu terbagi menjadi beberapa program keahlian ya. Itu ada yang pertama adalah teknik bisnis sepeda motor, tentunya TBSM. Kemudian yang kedua ada teknik kendaraan ringan. Yang berikutnya ada teknik alat berat. Yang keempat ada teknik perbaikan bodi otomotif. Kemudian ada teknik ototronik. Selanjutnya ada lagi teknik manajemen perbaikan otomotif. Nah, dari keenam ini masing-masing ada nilai positifnya, sehingga bagaimana nanti perjalanan kita selama kelas 10 itu membekali Anda, mempersiapkan diri nanti kelas 11 Anda mau berminat yang mana, ya, menghendaki yang mana. Memang untuk saat ini SMK Muhammadiyah Pakem itu punya 2 program keahlian yang fokus adalah di teknik bisnis sepeda motor dan juga teknik kendaraan ringan. Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada dari Anda yang punya minat di bidang yang selain keduanya ini, bisa jadi nanti kita akan akomodir untuk kita perdalam ya. Misalnya teknik alat berat nih, di seberang SMK Muhammadiyah Pakem ada bengkel alat berat. Gimana Pak kalau kita mau mengembangkan itu? Gimana Pak kalau saya mau belajar itu? Sangat bisa sekali, kita sangat terbuka. Dan kita juga sudah kerjasama dengan Unity Tractor. Jadi sangat memungkinkan sekali kalau Anda juga berminat di teknik alat berat tentunya. Kemudian apa saja sih yang akan kita pelajari gitu ya? Saya rasa anak-anak pasti sudah mulai kepo dong. Kenapa pilih otomotif? Kenapa pilih TKR? Kenapa pilih TBSM ya? Kemarin pada saat pendaftaran itu tentunya ada beberapa materi yang sangat menarik yang akan kita pelajari bersama. Yang tentunya harapannya adalah setelah nanti Anda terjun di otomotif ini, Anda akan semakin berminat, semakin haus akan ilmu, semakin lapar akan ilmu, sehingga
Anda akan semakin mantap untuk mempelajari otomotif ini. Dan perlu Anda ketahui bahwa sampai hari ini otomotif di Indonesia, dunia otomotif ini adalah industri yang termasuk industri yang memberikan dampak ekonomi signifikan, ya. Karena banyak industri, banyak lini bisnis di otomotif, mulai dari bahan mentah, kemudian proses manufaktur, kemudian proses perakitan, pengetesan, sampai dengan proses penjualan. Itu sangat luas sekali pasarnya untuk yang lulusan otomotif. Setelah itu dari proses produksi sampai dengan proses ke konsumen, tentu di konsumen itu ada proses maintenance atau proses perbaikan, perawatan. Nah, dari situ juga banyak sekali lini bisnis yang bisa dijalankan, ya. Baik sepeda motor maupun mobil ataupun alat berat sekalipun, sangat banyak sekali peluangnya. Sehingga tidak salah Anda memilih jurusan otomotif ini, karena tentunya ke depan setelah Anda lulus itu punya peluang yang sangat luas. Baik Anda mau bekerja, berwirausaha maupun melanjutkan studi. Tentu untuk mencapai hal itu Anda harus punya passion terlebih dahulu, ya. Anda harus punya minat, Anda harus punya kemauan. Untuk apa? Untuk belajar. Oh, seperti apa sih otomotif? Kenapa sih sekarang mobil sudah mulai beralih ke mobil listrik gitu? Kenapa sih motor listrik sekarang sudah mulai familiar atau mulai populer? Kira-kira apa? Nah, mudah-mudahan Anda sudah mulai tertarik dengan hal itu, ya. Bagaimana sekarang perkembangan dunia teknologi, khususnya otomotif di dunia, itu sudah sangat jauh berkembang ke depan. Mana mungkin ada Anda ataupun saudara Anda yang punya mobil Kijang gitu, ya, Kijang kotak, kemudian masih punya motor yang motor lawas, CB misalnya, atau Pitung gitu, ya. Itu dengan segala keunikannya, ternyata sekarang sudah banyak perkembangan teknologi baru, yang sepeda motor ataupun mobil sudah mulai menggunakan tanpa kunci sekarang, bahkan, ya, untuk mengurangi potensi-potensi pencurian. Sistem keamanannya sudah sangat luar biasa, dan bahkan sudah mulai pada tahap autonomous vehicle atau kendaraan tanpa pilot, atau dalam hal ini tanpa supir gitu, ya. Kendaraan sudah supirnya tinggal kontrol saja. Ya, mungkin Anda sudah mulai pernah melihat atau mendengar atau menonton di YouTube, ya. Ada Wuling, kemudian ada Kia Sonet, kemudian yang terbaru dari Toyota adalah Toyota Rise. Itu yang sudah menerapkan teknologi-teknologi terbaru. Dan juga puluhan pabrikan kendaraan lain, baik motor maupun mobil, ya, roda 2 maupun roda 4, ataupun alat berat yang sudah mulai menerapkan teknologi-teknologi terbaiknya ke dalam kendaraan yang dijual andalan. Nah, sebab itu kita belajar di otomotif, tentu mungkin orang dulu melihatnya karbu. Ya, tentu itu sebagai dasar kita akan sedikit mengulas tentang karbu, tapi akan lebih banyak juga kita melangkah jauh ke depan, ya. Dimana kita sebagai sekolah unggulan, maka kita akan menerapkan pembelajaran yang unggul daripada sekolah-sekolah yang lainnya tentunya. Dan harapannya adalah Anda itu, ya, Anda, anak-anakku yang sangat hebat, anak-anakku yang luar biasa, anak SMK. Harapannya Anda mulai semangat dari ini, mulai detik ini kita belajar otomotif, dan tetap haus, tetap lapar, tetap merasa bodoh. Artinya apa? Kalau dengan kita merasa bodoh, kita akan semakin tergiat, tergugah hatinya dan pikirannya untuk mau belajar. Itu prolog sedikit dari saya. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan terkait apa saja sih materi selama 1 tahun ke depan, ya, yang akan kita pelajari di jurusan teknik otomotif ini. Yang pertama adalah tentu terkait dengan bisnis otomotif. Bagaimana kita akan mempelajari bisnis otomotif mulai dari produksi, manufaktur, kemudian penjualan, dan juga maintenance atau perbaikan dan perawatannya.
Dari situ Anda nanti akan mempelajari, oh ternyata otomotif itu sangat luas ya, tidak hanya sekedar knalpot gelombongan misalnya, kemudian kebut-kebutan di jalan, enggak, tapi sangat luas sekali. Itu terkait dengan bisnis otomotif, gitu ya. Bahkan sekarang tidak hanya itu, ngevlog saja sudah jadi bisnis otomotif loh, jangan salah ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi otomotif. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, teknologi otomotifnya meliputi apa saja? Ya, meliputi perkembangan dari karburator menuju EV ya, kemudian dari yang menggunakan kunci menuju ke keyless, kemudian ada teknologi, macam-macam teknologi, mulai dari mesinnya, kemudian mulai dari sistem AC-nya, rodanya, suspensinya, transmisinya, sangat banyak sekali, sangat kompleks sekali, dan itu sudah ya memanggil, ayo, segera pelajari saya, seperti itu. Itu sangat menarik sekali untuk kita pelajari. Tentunya sudah mulai penasaran kan? Ya, tetap di sini terus ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah peluang lulusan otomotif. Nah, tentunya Anda setelah lulus dari SMK ini kan sudah punya 3 bayangan tadi ya. BMW itu tadi ya, antara belajar, bekerja, melanjutkan kuliah ataupun berwirausaha. Nah, nanti ini kita akan bahas nih, peluangnya seperti apa sih ya? Kira-kira kerja di apa sih kira-kira ya? Kemudian mau kuliah di jurusan apa sih yang cocok? Terus kalau mau berwirausaha seperti apa sih Pak peluangnya gitu ya? Wirausaha apa saja sih? Bisa jadi jualan spare part, kemudian tambal ban di pinggir jalan, semua banyak gitu ya. Dan semua ilmu otomotifnya itu tidak perlu banyak-banyak, cukup satu saja. Kalau Anda itu mampu, kompeten di bidang itu, menjadi master di bidang itu, bisa menghidupi Anda. Contoh, tukang tambal ban, jelas. Tukang khusus shock breaker di Jogteng Kulon sana itu, wah itu khusus shock itu luar biasa, pelanggannya sangat banyak. Kemudian khusus elektronik power steering sudah banyak di Jalan Magelang. Khusus kaki-kaki, ada kancil kaki-kaki motor. Khusus pintu. Kemudian apalagi? Khusus transmisi, khusus EV. Banyak sekali peluang-peluang usahanya. Oleh sebab itu tidak salah Anda memilih otomotif SMK Muhammadiyah Pakem. Apalagi kita sudah kerjasama loh dengan perusahaan besar itu ya, yaitu Astra Daihatsu Motor. Tentunya sudah tidak asik lagi kan. Nah, seperti apa nanti dalamnya Astra Daihatsu Motor? Programnya Pintar Bersama Daihatsu. Ya, kita belajar di SMK Muhammadiyah Pakem, belajar bersama. Kemudian yang berikutnya adalah teknik dasar pemeliharaan dan perbaikan otomotif. Tentunya tadi kan dasar-dasarnya yang akan memberikan motivasi pada Anda untuk segera menemukan passion Anda. Di mana passionnya? Di mana minat Anda? Apakah di mobil, motor, alat berat, dan lain sebagainya ya. Apakah nanti setelah lulus Anda mau menjadi wirausaha, belajar, atau bekerja, itu kita akan bangun motivasi Anda dari awal. Supaya nanti Anda selalu merasa haus, selalu merasa bodoh, selalu merasa lapar untuk belajar. Itu poinnya. Kemudian yang berikutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tentu K3 adalah hal yang penting dalam kita bekerja. Kita tidak bisa bekerja secara awur-awuran, asal-asalan, karena itu nanti bisa membahayakan diri kita, lingkungan, benda kerja, ataupun orang yang ada di sekitar kita. Sehingga itu menjadi dasar penting dan kita akan belajar itu. Sudah mulai penasaran kan? Apalagi yang menjadi materinya? Oke, saya sampaikan. Yang berikutnya adalah gambar teknik. Ya, kita sebagai orang teknik, tentu gambar teknik adalah suatu hal yang menjadi komunikator atau alat untuk komunikasi antara teknisi yang satu dengan teknisi yang lain, atau orang teknik yang satu dengan orang teknik yang lain. Sehingga kita harus mampu dong membaca gambar, membuat gambarnya, dan bahkan bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang gambar ini, harganya dari satu gambar itu bisa sangat luar biasa. Gambar teknik. Besok kita akan lihat seperti apa sih gambar mobil yang dulu-dulu itu dibuat. Seperti apa sih gambar rangkaian kelistrikannya yang kelihatannya rumit, tapi kalau kita pahami betul itu akan menjadi mudah.
Kemudian yang berikutnya adalah peralatan dan perlengkapan kerja. Nah, ini sangat penting sekali kita tahu apa saja sih alat-alat yang kita gunakan gitu ya. Jangan sampai setelah lulus atau nanti naik ke kelas 11 tidak tahu nama alat, tidak tahu fungsinya, tidak tahu cara menggunakannya. Apalagi kalau tanya harganya gitu kan. Jadi kita akan pelajari itu, nama alatnya apa, cara menggunakannya bagaimana, kalau terjadi kerusakan misalnya bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan bagaimana cara perawatannya, kita akan pelajari bersama. Tentu di situ ditunjang dengan budaya industri. Nah, bagaimana penyimpanannya, bagaimana perawatannya, bagaimana supaya tetap rapi, itu kita pelajari bersama di situ ya. Dan yang berikutnya adalah pemeliharaan komponen otomotif. Ya, kita tidak akan lepas bahwa perkembangan teknologi, perkembangan dunia otomotif itu sangat pesat, luar biasa, dan juga pasarnya sangat luas di Indonesia, termasuk juga untuk pasar perawatan dan maintenance ya. Pasti Anda pernah lihat sepanjang perjalanan dari Anda berangkat dari rumah sampai ke sekolahan, pasti akan menemui minimal satu bengkel. Baik motor ataupun mobil pasti ada. Nah, di situ kita akan pelajari bagaimana cara pemeliharaan motor, bagaimana cara pemeliharaan mobil, alat berat ya. Itu akan kita pelajari. Tentu seperti saya sampaikan, tetap merasa bodoh, tetap haus, tetap lapar akan ilmu. Itu akan membawa Anda pada kemauan yang keras, kemauan yang kuat, mindset yang kuat untuk mau belajar. Dan yang berikutnya adalah pekerjaan elektronika dasar. Nah, ini salah satu pelajaran yang sangat menarik sekali kita lakukan ya. Mudah-mudahan besok kita sudah terhindar dari pandemi atau pandemi sudah segera sirna sehingga kita bisa masuk tatap muka, kita bisa membuat komponen elektronika yang digunakan di sepeda motor. Kita bisa membuat CDI sendiri misalnya. Kemudian kita bisa membuat running light atau running sen ya, lampu sen yang bergerak seperti halnya di bus-bus seperti itu. Nah, kita coba untuk buat sendiri. Apakah bisa Pak seperti itu? Nah, tentu kita harus optimis. Kita harus punya growth mindset. Apakah bisa? Insya Allah kita bisa. Misalkan ada kemauan mau belajar, yakin kita bisa dan itu pasti akan berjalan. There is a way, there is a will. Oh, kebalik ya. There is a will, so there is a way. Di mana ada kemauan, maka di situ ada jalan. Kemudian yang ke-10, capaian pembelajaran atau materi yang akan kita pelajari adalah dasar sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Di mana sistem hidrolik dan sistem pneumatik ini adalah core ya, atau inti dari alat berat. Sehingga kita akan memberikan dasar pada Anda terkait dengan alat berat minimal, dasar sistem hidrolik dan pneumatik. Tahu kita juga di otomotif itu menggunakan sangat banyak peralatan baik yang hidrolik maupun yang pneumatik ya. Misalkan kita mau melepas roda nih menggunakan impact, itu adalah alat yang pneumatik karena mengandalkan angin. Kemudian kita mau mengangkat mobil menggunakan dongkrak, kita menggunakan yang hidrolik. Nah, prinsipnya seperti apa? Dasar-dasarnya kita akan pelajari bersama. Tentu bagi Anda yang punya minat di alat berat ya, misalkan mungkin yang paling sering kalian melihat adalah bego gitu ya, alat beratnya. Kemudian ada yang pernah ke kota, ada pembangunan gedung gitu ya, melihat kren. Atau mungkin di jalan, ada perbaikan jalan, kalian melihat silinder. Ya, biasanya kalian nyebutnya sih slender gitu kan. Itu. Atau stamper gitu ya, bahasa tekniknya. Atau mungkin ada yang pernah melihat bulldozer, ya, kemudian wheel loader, motor grader, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali, termasuk truk yang ukurannya besar juga masuk di alat berat. Oke, jadi sebagai awalan informasi dari saya terkait dengan materi yang akan dipelajari adalah itu. Nah, yang selanjutnya selain materi yang akan dipelajari adalah kita akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan kontrak belajar. Kalau ini sifatnya masih negosiatif lah ya, karena kita belum bertemu secara tatap muka maupun secara sinkronus menggunakan Zoom atau Google Meet. Terus saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan kontrak belajar, di mana untuk kontrak belajar ini ada dua macam.
yaitu pengetahuan. Untuk penilaiannya ada pengetahuan dan juga ada keterampilan. Untuk yang pengetahuan mencakup 5 aspek. Yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan. Tentu Anda hadir, Anda aktif di kelas, itu sudah mendapatkan nilai minimal itu 5. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu seperti apa sih? Ya, tugas atau kegiatan yang dilakukan di sekolahan itu sebagai tugas terstruktur. Kemudian ada tugas non struktur. Ini tugas yang kalian kerjakan di rumah. Misalnya kalian harus bekerja kelompok, membuat laporan dan sebagainya, nanti masuk di tugas non struktur. Kemudian ada PTS, penilaian tengah semester, dan PAS, penilaian akhir semester. Untuk persentasenya masih negosiatif, bisa kita rubah ya. Jadi besok kalau kita sudah sepakati bersama, kita akan ketok palu. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan belajar untuk penilaian keterampilan. Ada 4 aspek nih saya bawa ya. Yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan. Saya harap nanti Anda aktif ketika praktek ya. Pada saatnya praktek ya, prakteklah. Pada saat istirahat, oke lah kita istirahat ya. Tapi kalau sudah jadwalnya masuk ya, ayo kita masuk dan kita praktekkan. Jangan sampai alat-alat praktek kita yang sudah kita punya hampir lengkap gitu ya, itu menangis. Menangis karena apa? Karena tidak Anda gunakan. Selama ini juga mungkin hampir sudah 3 semester ini alat-alat itu menangis karena berdebu, nggak pernah dipakai gitu ya. Sudah sangat kangen sekali dengan Anda untuk kalian lulus-lulus ya, untuk kalian pegang, untuk kalian mainkan gitu. Walaupun kadang juga ada yang jatuh mungkin ya. Itu alat-alat itu sudah kangen sekali dengan anak-anak yang hebat ini untuk segera dipraktekkan, untuk belajar supaya Anda menjadi hebat. Kemudian yang berikutnya adalah praktek harian. Nanti akan ada job sheet, kemudian di praktek itu akan ada report sheet. Nah, laporan-laporan itu dan penilaian langsung pada saat Anda praktek itu akan jadi nilai, akan kami nilai seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah PTS praktek ya. Jadi nanti ada penilaian teori, ada penilaian praktek, baik tengah semester maupun di akhir semester. Jadi seperti itu untuk kontrak belajarnya. Kemudian yang selanjutnya, tadi sudah membahas ya materinya apa saja, kemudian kontrak belajarnya gimana. Saya akan memperkenalkan diri saya lebih sedikit mendalam. Tadi kan hanya nama saja. Oke, saya tadi nama sudah ya, Teguh Arifin. Saya alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini akan mengampu terkait dengan dasar otomotif, dan saat ini saya juga diamanahi untuk menjabat di Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri, yang di situ membawai juga ada BKK atau Bursa Kerja Khusus. Sehingga kalau anak-anak ya sudah ada minat dari awal, maka nanti siap akan saya bimbing langsung, dan juga beberapa Bapak Ibu guru yang lain akan membimbing Anda, mengarahkan Anda supaya Anda nanti setelah lulus tidak bingung lagi mau kemana. Maka tentukan dari sekarang apa passion Anda. Ayo kita segera gali, temukan passion Anda di mana, minat Anda apa. Setelah lulus nanti cita-cita Anda mau apa. Langsung fokus ya. Sehingga kalau sudah punya cita-cita, tujuan, maka kita akan tentukan bagaimana step-stepnya. Sehingga Anda bisa konsultasi dengan saya, misalnya, Pak nanti setelah lulus saya mau bekerja di PAMA, Pak. Gimana caranya? Ya, PAMA itu perusahaan alat berat. Pak, saya nanti setelah lulus mau bekerja di ADM, Pak. Bagaimana caranya? Ayo, bersama-sama kita siapkan talenta-talenta terbaik yang ada di SMK Muhammadiyah Pakem, khususnya jurusan otomotif, TSM maupun PKR ya. Saya akan bantu siapkan Anda. Kita siapkan roadmap-nya ya. Kira-kira selama 3 tahun apa saja sih yang harus kita pelajari, yang harus kita siapkan. Ayo kita gali bersama. Oke. Dan saya dulu punya pengalaman aktif di kampus ya, namanya Garuda UNY Racing Team. Ini dia seragamnya. Kemudian pernah mengikuti berbagai ajang lomba, membuat atau merakit kendaraan. Ya mungkin nanti akan saya tampilkan gambarnya di sebelah saya. Kemudian
dalam mempelajari dasar otomotif ini, nanti kita akan bersama juga dengan Bapak Rahmat Danang Wibowo, kemudian juga Bapak Purwanto Sutopo. Saya yakin kalau Pak Pur sudah kenal semuanya ya. Nanti saya akan tampilkan fotonya beliau, sehingga nanti Anda bisa mengenal dan mulai memahami. Dan kalau kita semakin dekat, semakin kenal, maka harapannya Anda tidak sungkan lagi untuk belajar, tidak sungkan lagi untuk bertanya, konsultasi ya. Dan saya harap Anda mampu mandiri, tentukan passion Anda, dan kata kuncinya adalah tetap optimis, kemudian tetap haus, tetap lapar, dan tetap merasa bodoh. Stay foolish. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa kemauan kita untuk belajar dan belajar. Ya, kita akan menerapkan Merdeka Belajar. Jadi Anda boleh belajar dari media apa saja, dan Anda juga boleh lebih banyak tahu daripada gurunya. Sangat boleh sekali. Nah, kalau Anda ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan kepada kami ya. Saya, Pak Pur maupun Pak Danang. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama pada hari ini. Yang selanjutnya kita akan bertemu melalui sinkronos ataupun asinkronos, ataupun kita bertemu secara tatap muka. Harapannya setelah PPKM pandemi ini segera menurun dan segera sirna pandeminya, sehingga kita bisa langsung tancap gas ya, tancap gas untuk mempersiapkan Anda menjadi manusia-manusia yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Muhammadiyah Pakem, semangat super luar biasa.